pagi semuanya. Sutra sudah siap? Ya, tes. Oke. Sudah siap, dokter. Dokter, suaranya kecil sekali. Sutra enggak dengar. Sudah kedengeran? Sudah sekarang, dokter. Oke, Sutra sudah siap? Sudah. Baik, kita meetingnya saya lock dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali untuk yang sudah hadir. Wah, banyak juga ya, bukan 5 orang. Baik, kalau gitu langsung aja saya kasih kesempatan untuk Sutra. Presentasinya singkat aja ya, Dek, ya, 10-15 menit aja. Siap, dokter. Kita tanya jawab. Iya. Oke, silakan. Baik, Sutra mulai. Selamat pagi buat Dokter Aga dan Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya Sutra mau disclaimer dulu. Mungkin nanti Sutra ngomongnya ada beberapa kalimat yang nggak bisa jelas karena minggu lalu Sutra habis odontektomi tapi udah sembuh sekarang. Cuman ada keterbatasan buka mulut gitu. Oke, kita mulai ya. Ini jurnal reading OM Sutra yang kedua pada hari ini akan membedah mengenai 2 jurnal, yaitu yang pertama adalah Atypical Manifestation of an Aphthia in a Hard Palate, a Case Report. Yang kedua yaitu A Patient Having Recurrent Ophthalmostomatitis After 3 Years of Smoking Cessation, a Case Report, Review of Literature. Sebentar, nggak mau next. Udah. Baik, sebagai pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwa merokok ini merupakan salah satu masalah bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga. Kenapa? Karena dia menyebabkan masalah kesehatan, banyak sekali penyakit, bahkan hingga kematian. Sehingga semakin sekarang tidak sedikit juga perokok yang sudah mulai sadar akan bahayanya merokok dan mau berhenti. Tetapi tidak semudah itu bahwa perokok-perokok yang mau berhenti merokok pun mengalami tantangan, salah satunya yaitu adalah munculnya ulcerasi di bagian oral. Dan keadaan seperti itu jelas membuat tidak nyaman dari mantan perokok itu karena mengunyah, berbicara, makan, minum terganggu. Sehingga tidak jarang bahwa mereka pun ingin kembali melakukan kebiasaan merokok untuk menghindari oral ulcer itu. Laporan kasus yang pertama, jadi ada wanita berusia 36 tahun mengeluhkan sensasi rasa terbakar dikarenakan terdapat lesi aftosa multiple. Pasien ini memiliki riwayat medik Hashimoto thyroiditis, terdiagnosis 1 tahun lalu sebelum dia mengeluh adanya ras ini. Kemudian mengonsumsi levothyroxine 125 mikrogram 1 kali sehari. Tidak pernah menderita herpes simplex tipe 1 tapi pernah sekali herpes genital 2 tahun lalu. Riwayat medis tidak signifikan, riwayat keluarga tidak ada yang berhubungan. Pasien mengaku memiliki riwayat merokok 5-10 rokok per hari. Itu sudah selama 5 tahun, tapi baru 6 bulan terakhir berhenti merokok. Dan pasien tidak menggunakan perawatan pengganti nikotin untuk berhenti merokok. Tes lab, kelajuan sedimentasi eritrosit, B12, folat, besi, autoantibodi anti-endomesial, batas normal. Intraoral terdapat ulcerasi di ujung lidah, mukosa alveolar, mukosa bukal, palatum, dan ekstraoralnya tidak ada hipertrofi limfonodi cervical. Ini tampakan klinisnya. Laporan yang kedua ini seorang pria 46 tahun datang ke klinik keluarga, datangnya awalnya pengen berhenti merokok. Kemudian ada riwayat sosialnya merokok udah mulai umur 15 tahun, 16 bungkus per tahun. Pernah 3 kali mencoba berhenti. Yang pertama 22 tahun lalu relapse 10 hari. Kemudian 20 tahun lalu relapse seminggu. 2 tahun lalu relapse sebulan. Riwayat mediknya semua normal, evaluasi fisiknya normal, tidak ada keterbatasan fisik, tidak ada riwayat sistemik, hemoglobin, darah putih, darah merah, biokimia darahnya semua normal. Tes Faegerstromnya skornya 9. Kemudian pasien diberikan edukasi dan dimotivasi agar tetap bertekad untuk berhenti merokok. Diberikan bupropion 150 mg per hari selama 3 hari, kemudian dinaikkan menjadi 300 mg per hari, dan mengkonsumsi 2 mg permen karet nikotin 6 kali per hari. Kunjungan kedua lihat 1 minggu kemudian, muncul mulai ulcer ukurannya 1 x 1 cm di palatum lunak, tonsil kanan, dan di pangkal lidah.
pasien disarankan untuk pakai obat kumur chlorhexidine sama topikal kortikosteroid, tapi pasien bilang nggak mau karena katanya pernah coba itu dan nggak membaik. Kemudian diberikan topikal lidocain dan obat kumur vitamin B12. Bupropionnya lanjut, tapi permen karetnya berhenti. Kunjungan ketiga, akhir bulan pertama, ada ulcer lagi nih, disertai insomnia sama hilang konsentrasi. Itu merupakan gejala withdrawal symptoms karena berusaha proses berhenti merokok. Kemudian pasien disarankan menggunakan topical analgesik sama corticosteroid, tapi menolak lagi, bilang bahwa nggak apa-apa, ini vitamin B yang kemarin efektif kok, ini paling hilang gitu dengan obat kumur yang kemarin. Akhirnya nggak dikasih obat dan regimen bupropionnya aja yang dilanjut. Kunjungan keempat, bulan ketiga, ini nggak ada keluhan sama sekali, pasien datang memang kan karena pasien datangnya ke klinik keluarga pengen berhenti merokok, jadi memang ada kalau orang berhenti merokok itu memang rajin konsultasinya karena tetap supaya dia dijaga nggak balik ke rokok. Dan kunjungan keempat nggak ada keluhan. Kunjungan kelima, yaitu bulan keenam, subjektifnya ada multiple ulcer, ada yang ukuran kurang dari 1 cm, ada lebih dari 1 cm di palatum dan di lidah. Pasien mengaku bahwa ulcer ini terjadi 2 minggu lalu dengan nyeri ringan, tapi pasien saat itu sedang berlibur, jadi nggak bawa obat kumur vitamin B12-nya. Pasien kemudian menggunakan obat kumur chlorhexidine, topikal kortikosteroid, sama topikal lidocain, namun katanya ulcer tidak membaik. Kemudian objektifnya evaluasi fisik normal, biokimiawi darah, besi, ferritin, folat, B12 normal, endap darah eritrosit, reaksi patergi, antibodi anti-endomysium, antibodi anti-gladin, semua normal. Biopsi pun menunjukkan inflamasi kronis dengan ulcerasi non-spesifik. Akhirnya pasien diberikan oral prednisolon 20 mg per hari untuk sebulan, topikal lidocain sama obat kumur chlorhexidine. Namun pasien mengaku tidak mengikuti regimen itu karena membuat dia sakit perut. Jadi dia stop semuanya. Kemudian dia hanya pakai obat kumur B12 aja sama suplemen zinc. Seminggu sembuh total. Kemudian kunjungan ke-6 2 tahun berikutnya, pasien memiliki 3 ulcer lagi di rongga mulutnya. Dikasih topikal analgesik, obat kumur B12 sama suplemen zinc. 4-14 hari sembuh. Kunjungan ke-7, tahun ketiga setelah berhenti merokok, pasien memiliki multiple ulcer lagi di palatum dan di lidah. Ada yang kurang dari 1 cm, lebih dari 1 cm. Pasien mengaku bahwa perawatan yang diandalkan sudah nggak berfungsi lagi, jadi dia kembali mengkonsumsi nikotin 2 mg yang 6 kali per hari. Tapi pasien bilang nafsu merokoknya kembali lagi. Pasien disarankan akhirnya untuk menahan perasaan itu, konsumsi nikotin aja nggak apa-apa, tapi jangan kembali merokok. Seperti itu. Nah, pembahasannya kita kan bahas mengenai recurrent atau stomatitis RAS. Orang bilangnya sariawan. Kita kan bahas mengenai definisi, jenis, tanda gejala, etiologi atau faktor predisposisi, patogenesis, manajemen. Dan hubungan RAS ini terhadap orang yang merokok sama orang yang berhenti merokok sama orang yang memiliki Hashimoto thyroiditis. Definisi kata Afta tuh jadi bahasa Yunaninya artinya ulcerasi. Jadi ulcerasi yang kambuhan, recurrent atau stomatitis tuh. Ada 3 jenis afta secara klinis dikelompokkan. Jadi ada minor, mayor, sama herpetiform. Minor ya jelas ukurannya itu kurang dari 1 cm, biasanya 4-5 mili. Kalau sekali timbul bisa 1-5 ulkusnya. Itu dari 3 jenis ini yang paling sering terjadi itu yang minor, 80% gitu. Kalau yang mayor ukurannya besar, jadi lebih dari 1 cm bisa sampai 3 cm. Kemudian kalau misalnya dia sembuhnya agak lama, kalau yang minor itu 4-14 hari itu udah bisa sembuh. Kalau yang mayor itu berminggu-minggu, 2-6 minggu bisa, jadi sampai berbulan-bulan gitu. Nah, kalau yang herpetiform ini dia ukuran lebih kecil, yaitu 2-3 mili, dan cuma 5% dari 3 jenis ini dia paling jarang ya, cuma 5% aja, dan sembuh 10-14 hari tanpa bekas. Tampakan klinis RAS itu gimana? Jadi ulcerasinya tuh ditandai dengan lesinya kecil, bisa bentuknya bulat atau ovoid gitu, kambuhan, batas tegas, dikelilingi erythematus halo, dan dasar berwarna keabuan kekuningan ditutupi pseudomembran. Lesi ini biasanya muncul di mukosa yang non-keratinisasi, jadi mukosa bergerak, contohnya bukal, labial, dasar mulut, lateral lidah, tonsil, kayak gitu. Gejala sebelum munculnya RAS ini biasanya ada rasa terbakar, geli, kesemutan, ditusuk-tusuk pada area mukosa yang nanti akan muncul lesinya gitu.
Jadi udah mulai nggak enak, udah mulai terganggu tuh makannya, menelan, bicara gitu. Etiologi rasanya nggak tahu, nggak sampai sekarang belum diketahui. Cuman ada faktor predisposisi atau faktor yang mendukung. Ada yang bilang genetik, defisiensi hematinik, keadaan imunodefisiensi, obat-obatan, trauma lokal seperti injeksi lokal anestesi, perawatan dental, trauma sikat gigi, hormonal, orang menstruasi, kayak gitu, psikologi, stres, kayak gitu. Perawatannya adalah satu, menghindari faktor predisposisi ya. Jadi makanan kayak minuman, pasta gigi, apapun. Pasien yang paling tahu kita anamnesis dan itu kita bilang untuk hindari agar tidak memperparah dan supaya tidak kambuh lagi gitu. Kedua, baru kita berikan dengan obat. Biasanya first ini adalah agen topikal. Kita bisa berikan lokal anestetik topikal, antiseptik, antiinflamasi. Contohnya chlorhexidine, triclosan, diclofenac, triamcinolone, acetonide, lidocaine. Di Indonesia yang paling banyak digunakan tuh kenalog. Kenalog tuh isinya triamcinolone acetonide atau enggak aloclear. Aloclear tuh mengandung asam hyaluronat gitu. Nah, pada laporan kasus 2 tadi kan pasien bersikukuh banget bahwa dia lebih milih vitamin B12, menurut dia itu efektif gitu ya dibandingin yang lainnya. A few moments later. Sudah sekian presentasi dari Sutra, terima kasih. Oke, terima kasih Sutra. Mungkin buat yang bergabung di sini bertanya-tanya, ya ini Sutra kok bahasnya dua jurnal. Emang kalau jurnal review itu tuh jurnalnya harus 2 atau lebih enggak? Jadi kenapa kok Sutra akhirnya lagi membahas ada 2 jurnal itu karena di 2 jurnal ini saling melengkapi. Di satu jurnal ada tampakan klinisnya tapi nggak ada perawatannya, di jurnal kedua nggak ada tampakan klinisnya tapi ada proses perawatan pasien. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, memang gaya pembimbingan tiap dosen beda-beda ya. Jadi di sini karena kita memang berusaha untuk mengambil pembelajaran sebanyak-banyaknya dari kasus ini, makanya saya minta sama Sutra untuk membahas 2 jurnal seperti itu. Oke, langsung aja bagi yang mau tanya, ini belum ada di fitur chat atau mau langsung open mic juga boleh. Oke, udah ada pertanyaan tadi Sutra. Ada kasus kedua, pasien di tes Fragerstorm. Apa itu tes Fragerstorm dan mengapa diperlukan tes tersebut? Terima kasih. Oh baik. Tes Fragerstorm. Gini, tes Fragerstorm itu adalah tes yang sebagai instrumen untuk menguji ketergantungan seorang individu terhadap nikotin. Berupa apa? Kuesioner. Jadi tes Fragerstorm adalah tes untuk menguji ketergantungan orang pada nikotin. Tesnya tuh jadi kuesioner isinya 6 pertanyaan. 6 pertanyaan itu nanti ada skornya semua, ada pilihan ganda, ada skornya. Total skornya tuh 0 sampai 10. Nah, dibagi jadi 3. Jadi yang kalau 0 sampai 4 artinya ketergantungan ringan, 4 sampai 7 5 sampai 7 itu ketergantungan moderat, sama dengan 8 sampai lebih dari 8 sampai 10 itu ketergantungan berat. Nah, tadi yang pasien ini termasuk berat karena dia 9 gitu. Jadi fungsinya itu untuk mengetes seberapa tergantungnya dia terhadap nikotin. Begitu, Dokter. Oke. Yang sudah dijelaskan Sutra kayaknya udah cukup lengkap ya. Kalau misalnya ada yang ingin lebih tahu tes Fragerstorm itu isinya bagaimana, silahkan di-googling sendiri aja. Tapi kurang lebih interpretasinya seperti yang Sutra katakan, yang Sutra jelaskan. Jadi dengan skor 9 ya Sutra ya, mengindikasikan bahwa pasien memang memiliki ketergantungan atas nikotin yang sangat tinggi. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya,